Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 2141205. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi lingkungan? Akuntansi lingkungan yaitu yang berkaitan dengan lingkungan digabungkan dengan akuntansi, terutama dengan fokus pada pencatatan, pelaporan, dan interpretasi transaksi yang berdampak pada lingkungan. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, di sini ada konsep dasar akuntansi lingkungan. Yang pertama itu ada eksternalitas, hasil dari aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Nah, di sini ada contohnya yaitu polusi udara dari pabrik mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua ada akuntabilitas lingkungan. Perusahaan semakin diharapkan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan operasi mereka. Mencakup identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan dampak tersebut. Yang ketiga, ada pelaporan lingkungan. Banyak organisasi saat ini mempublikasikan laporan berkelanjutan atau lingkungan yang menunjukkan kinerja. Selanjutnya, ada aspek lingkungan akuntansi. Nah, di sini ada aspek-aspek akuntansi lingkungan, yaitu yang pertama, pengakuan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional. Yang kedua, ada identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan solusi. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki pada praktik akuntansi konvensional. Selanjutnya ada pengembangan formal baru sistem akuntansi keuangan dan non-keuangan, serta sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan. Selanjutnya ada identifikasi biaya-biaya dan pendapatan apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan lingkungan. Dan yang terakhir ada pengembangan format kerja, penilaian serta pelaporan internal dan eksternal perusahaan. Nah, di sini ada fungsi akuntansi lingkungan, yaitu ada dua. Yang pertama ada internal dan yang kedua eksternal. Nah, yang pertama ini internal. Fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi, maupun jasa lainnya. Faktor yang paling menunjang pada fungsi internal yaitu pimpinan perusahaan. Sedangkan yang di eksternal, fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Nah, pada fungsi ini, faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan yaitu pengungkapan hasil dari konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan, termasuk di dalamnya yaitu informasi tentang sumber ekonomi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada peran akuntansi dalam masalah lingkungan.
Sistem akuntansi yang ada pada saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungan dengan masalah pengeluaran seperti biaya kemasan, biaya hukum, biaya sanitasi, dan biaya lain-lain yang berkenaan dengan efek lingkungan. Hal-hal yang negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasi seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan. Selanjutnya ada sistem akuntansi perlu memandang jauh ke depan dan lebih peka terhadap munculnya isu-isu lingkungan yang selalu berkembang. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, misalnya berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat. Akuntansi yang baru dari sistem informasi memerlukan pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya eco balance sheet. Nah, dari data-data di atas yang telah saya sampaikan, di sini saya memiliki kesimpulan dari keseluruhannya. Maka penerapan akuntansi lingkungan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi dan memenuhi kepatuhan regulasi, tapi juga membuka peluang untuk efisiensi, inovasi, dan akses pendanaan yang lebih baik. Selain itu, melalui transparansi dalam laporan, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, dan masyarakat. Dalam keseluruhan, akuntansi lingkungan merupakan alat vital bagi perusahaan di era modern yang semakin memprioritaskan berkelanjutan. Melalui konsep ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial dari kinerja mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.